Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita yang tiada henti-hentinya. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik tentang 10 penggugur dosa. 10 penggugur dosa. Ketahuilah para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya dosa merupakan sumber malapetaka di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat dosa perbuatan kalian. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja musibah yang menimpamu adalah karena dirimu sendiri. Oleh karena dosa inilah yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita, dikeluarkan dari surga. Seandainya Nabi Adam tidak berdosa, maka dia tidak akan dikeluarkan dari surga. Akan tetapi Allah mentakdirkan dengan hikmah yang Allah kehendaki sehingga nenek moyang kita Adam dan istrinya Hawa melakukan dosa dan akhirnya dikeluarkan dari surga. Demikian juga dosa-dosa inilah yang menjadikan seorang terhalang untuk masuk surga di kemudian hari. Dia tidak boleh masuk surga kecuali dosa-dosanya telah dibersihkan. Kalau ternyata ditimbang dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia akan masuk neraka. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan dan lebih berat timbangan dosa-dosanya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Seorang muslim yang bertauhid, yang tidak melakukan kesyirikan tetapi dia terjerumus dalam dosa-dosa, ujung-ujungnya dia akan masuk surga selama dia tidak kafir, selama dia tidak musyrik. Tetapi dia harus mampir dulu di neraka jahanam. Karena surga tidak boleh dimasuki oleh orang yang masih ada dosanya. Maka dia akan dibakar di neraka jahanam sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru dikeluarkan dari neraka, baru masuk surga. Apa yang menghalangi dia masuk surga? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengenal perkara-perkara apa yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa bertemu dengan dosa-dosa yang telah digugurkan sehingga Allah masukkan kita dalam surga secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Tema ini sebenarnya saya ambil dari sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Iman atau dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 7 halaman 487 sampai halaman 500 sekian. Yang beliau ingin membantah pemahaman yang menyimpang yang menyangka bahwasanya dosa-dosa itu hanya bisa gugur dengan taubat. Selain taubat maka dosa-dosa tidak gugur. Maka beliau ingin menjelaskan bahwasanya ada sebab-sebab yang lain yang bisa membuat seseorang digugurkan dosa-dosanya selain taubat. Maka beliau sebutkan penyebab gugurnya dosa-dosa ada 10 sebab. Ya, saya bacakan perkataan beliau, kemudian kita akan jelaskan satu persatu. Kata beliau rahimahullahu taala, "Qad dallat nususul kitabi wa sunnah
ala anna uqubatadz dzunubi tazulu 'anil 'abdi binahwi 'asyrati asbabin. Telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW bahwasanya hukuman terhadap dosa itu bisa hilang dari seorang hamba dengan sekitar 10 sebab. Dengan sekitar 10 sebab. Maka beliau sebutkan satu persatu dan kita akan jelaskan. Ahaduha, sebab yang pertama, at-taubatu adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza muttafaqun alaihi bainal muslimin. Dan ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. Bukan hanya tenggelam dalam dosa, bahkan israf, berlebih-lebihan dalam melakukan dosa. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka seorang dalam menjalani kehidupannya tidak mungkin dia bebas dari dosa. Pasti dia terjerumus dalam dosa. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, istaqimu walan tuhsuh. Berusahalah kalian untuk istiqomah dan kalian tidak bakalan mampu. Kalian pasti melakukan dosa. Ya, seorang berusaha lurus, tapi bagaimanapun dia berusaha untuk lurus, dia bukan malaikat, dia bukan para nabi. Dia pasti terjerumus dalam dosa. Ya, tergantung banyak atau sedikit, tapi dia pasti terjerumus dalam dosa. Apalagi kita bicara zaman sekarang, siapa yang mau selamat dari dosa? Zaman sekarang, ya. Zaman now kata orang, ya. Zaman media sosial, ya. Dosa mata kita lakukan, dosa pendengaran kita lakukan, dosa bicara, komentar yang tidak-tidak, ngejek orang, merendahkan orang, mencari-cari kesalahan orang, belum dosa yang berkaitan dengan hati. Banyak sekali dosa yang kita lakukan tiap hari. Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya di zaman sekarang, dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu memberikan analogi atau logika. Saya katakan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Suatu hari Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ibu ini mencari-cari anaknya, kehilangan anaknya. Kita tahu bagaimana perasaan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Karena dalam kondisi perang, dia cari anaknya, akhirnya dia ketemu. Waktu dia ketemu dengan anaknya setelah beberapa saat hilang, tentunya di saat itulah puncak-puncak kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Apalagi anaknya baru saja hilang. Maka dia langsung dekap anaknya, lalu dia susui anaknya. Dan ini dilihat oleh para sahabat. Maka Nabi berkata kepada para sahabat tatkala ada pemandangan seperti ini, kata Nabi, "Atarawna anna hadhihi taridatun waladaha finnar?" Wahai para sahabatku, apakah menurut kalian wanita ini, ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana dia melemparkan anaknya sementara dia sangat sayang sama anaknya? Sementara dia baru cari-cari anaknya dan tidak ada kasih sayang di alam semesta ini yang paling besar kecuali kasih sayang seperti kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Lebih daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang tuanya, lebih daripada kasih sayang seorang bapak terhadap anaknya, lebih dari kasih sayang seorang teman terhadap kawannya, seorang suami terhadap istrinya, seorang istri terhadap suaminya. Kasih sayang paling besar adalah ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi anaknya baru saja hilang, kemudian sang ibu mendekapnya dengan luar biasa. Maka Nabi mengatakan, apakah menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, tentu tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, "Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Jadi para hadirin, seorang kalau melakukan dosa segera kembali. Coba kalau kita orang tua, anak kita nakal, mungkin kita marah, mungkin kita jewer. Kalau dia pergi keluar rumah, mungkin kita usir, tapi kita bersedih. Dan kita ingin dia kembali. Kalau dia kembali, kira-kira kita terima tobatnya atau tidak?
kita pasti terima. Kita pasti terima meskipun tadi sudah kita jewer, sudah kita omelin, sudah kita marahin, sudah kita usir bahkan, tapi kalau dia kembali, namanya seorang ibu pasti akan mendekap anak tersebut. Bisa jadi seorang melakukan dosa, Allah kasih teguran, Allah kasih musibah. Ya. Tapi kalau dia kembali kepada Allah, Allah pasti akan terima taubatnya. Kenapa? Karena Allah lebih sayang kepada sang hamba daripada ibu terhadap anaknya. Jadi seorang tatkala bermuamalah dengan Allah, dia harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Falyadhunna 'abdi ma syaa. Maka hendaknya sang hambaku berprasangka kepadaku terserah yang dia sukai. In dhanna khairan, kalau dia berprasangka baik, falahu, maka bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk kepadaku, bagi dia keburukan. Maka seorang ya tatkala melakukan dosa segera kembali kepada Allah, karena syaitan akan datang menyatakan, ngapain kau bertobat, masih banyak dosa-dosamu, nanti kau kembali lagi. Ya, percuma kau bertobat sekarang, itu cuma tobat sambal. Ya, nanti kau akan ulangi lagi, seakan-akan kau ngejek Allah. Begitu setan datang, tapi jangan dengarkan perkataan setan. Kita kembali aja. Kalau kita lakukan nanti urusan belakangan, sekarang kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW paling sering bertobat. Nabi SAW paling sering beristighfar. Jadi yang pertama yang bisa menggugurkan dosa adalah taubat. Maka di antara orang yang paling bahagia adalah orang yang dia diberi taufik oleh Allah untuk bertobat sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Bisa jadi dia melakukan dosa begitu banyak, sebelum meninggal dunia dia bertobat, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan. Lihatlah kisah para penyihir Fir'aun yang mereka bertahun-tahun jadi penyihir, melakukan kesyirikan. Kemudian tatkala mereka berduel dengan Nabi Musa alaihissalam, ternyata mereka sadar tatkala itu. Faulqiya saharatu sujada, mereka kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, bi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun pun marah, Fir'aun pun membunuh mereka. Mereka beriman cuma sebentar, tidak sampai satu siang, tidak mungkin tidak sampai setengah hari. Mereka beriman, lantas dibunuh oleh Fir'aun, dan mereka masuk surga. Kenapa? Sebelum meninggal mereka diberi taufik oleh Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kisah yang disebut oleh Nabi tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, kemudian dia ingin bertobat, dalam hatinya ingin bertobat. Dan demikian para pelaku maksiat. Terkadang dalam hatinya ingin apa? Bertobat. Padahal dia sudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ya. Saya tanya sama antum, sama ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, membunuh orang dosanya lebih besar atau makan riba? Membunuh orang dosanya lebih besar. Jadi dia bukan bunuh satu orang, dia bunuh 99 orang. Lebih besar mana dosanya, berzina atau membunuh orang? Membunuh orang lebih besar dosanya. Apalagi bukan satu orang, dia bunuh 99 orang. Dia orangnya sangat emosional, temperamental. Maka dia mencari seorang alim untuk ditanya. Ternyata dia bertemu dengan seorang yang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai ahli ibadah, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya masih bisa diterima tobatnya? Masih bisa diampuni? Maka ahli ibadah ini, dia berfatwa tanpa ilmu. Dia berfatwa pakai perasaan dia. Ini orang sudah kejam dan sadis, 99 orang sudah dia bunuh. Kata dia tidak bakalan diterima. Akhirnya orang ini jengkel, dibunuhlah ahli ibadah tadi. Sekalian 100 Berarti menunjukkan dia temperamental. Gara-gara dengar fatwa salah, dia jengkel, dia bunuh sekalian. 100 orang dia bunuh. Maka dia cari lagi orang yang alim. Ketemulah orang alim. Maka ditanya sama orang alim tersebut, apakah saya masih bisa terima tobatnya setelah bunuh 100 nyawa? Kata orang alim tersebut, masih bisa. Tapi pergilah engkau ke negeri yang lain. Beribadahlah kepada Allah dengan penduduk negeri di situ. Ini orang alim, berfatwa dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Dan dia kasih solusi, kalau kau ingin bertobat, tinggalkanlah masa lalumu, tinggalkanlah kampungmu yang bisa membuat engkau mengingat kembali dosa-dosamu. Pergilah cari komunitas baru, beribadahlah kepada Allah dengan mereka di sana. Maka orang ini pun berjalan menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan dia meninggal. Dia belum sempat beribadah kepada Allah, tapi dia sudah berjalan menuju kampung tersebut. Ternyata dia meninggal di tengah jalan. Ternyata dia masuk apa? Surga. Jadi jangan putus-putus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kita di jalan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Kalau kita habis wudu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah termasuk orang-orang yang suka bertaubat. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang suka bertaubat. Di antara nama-nama Allah At-Tawwab, yaitu zat yang maha menerima taubat seorang hamba. Maka seringlah bertobat. Kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak orang mau bertobat dia tunda-tunda. Sebelum dia bertobat ternyata dia meninggal dunia. Sebenarnya mengatakan kapan bertobat? Nantilah kalau sudah umur 60 baru saya bertobat. Baru umur 25 sudah tewas. Jadwalnya masih jauh. Kapan kamu bertobat? Nanti kalau sudah pensiun. Sebelum pensiun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan Allah Maha menerima taubat. Di antaranya Allah berfirman, "Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi." Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Dalam ayat yang lain, wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan maafkan kesalahan-kesalahan. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Ya. Taib. Ini sebab pertama. Mau dibahas tentang masalah taubat tentunya sangat panjang, tapi ini bukan poin kita ya. Kita ingin bahas 10 sebab. Sebab pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua adalah istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Istighfar dalam bahasa Arab adalah dari istaghfara, artinya talabul maghfirah. Istaf'ala, wazan istaf'ala dalam bahasa Arab artinya talabu syai', meminta sesuatu. Istaghfara yastaghfiru istighfaran, artinya talabul maghfirah, meminta maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat mikfar. Apa itu mikfar? Mikfar adalah penutup kepala yang digunakan oleh orang yang sedang berperang, semacam helm yang digunakan di kepala dan fungsinya adalah untuk menutup kepala, fungsi pertama. Fungsi kedua adalah untuk mencegah kalau ada pedang yang menghantam kepalanya. Itu disebut dengan mikfar. Oleh karenanya tidak semua penutup kepala disebut mikfar. Contoh sorban tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Contoh songkok tidak disebut dengan mikfar, meskipun dia menutupi tapi dia tidak melindungi. Yang disebut dengan mikfar semacam helm yang dipakai oleh prajurit, itulah yang disebut dengan mikfar. Dan Nabi SAW waktu berperang dia menggunakan mikfar. Jadi itulah makna maghfirah. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah aku mohon kepada Engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak. Betapa banyak orang di dunia Allah bongkar aib-aibnya, dan betapa banyak orang di akhirat Allah bongkar aib-aibnya. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat Allah bongkar aibnya. Sebagian orang di dunia aibnya dibongkar, di akhirat lebih lagi dibongkar. Sebagian orang aibnya di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Makanya di antara doa yang kita baca pagi dan petang, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah tutuplah auratku, tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Ya Sittir, wahai zat yang maha menutup dosa-dosa. Minta kepada Allah. Di antara makna astaghfirullah artinya ya Allah tutuplah aib-aibku, tutuplah dosa-dosaku. Kita ini melakukan dosa. Kalau Allah bongkar dosa-dosa kita, nggak ada yang duduk sama kita, nggak ada yang mau bergaul sama kita, nggak ada yang mau ketawa ketiwi sama kita. Kalau dosa-dosa kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Muhammad bin Wasi' berkata rahimahullahu taala, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, bisa tercium, seorang pun tidak akan mau duduk dengan saya. Tetapi kita menjadi mulia, kita dihormati oleh orang lain, disegani oleh orang lain, bukan karena kita yang mulia, tetapi karena dosa-dosa kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Kemudian saya minta kepada Engkau yang kedua, yaitu perlindungan.
Artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan dosa yang aku lakukan ini berdampak buruk kepada aku. Karena dosa itu pasti ada dampak buruknya, pasti ada dampak buruknya. Maka tatkala seorang perbanyak istighfar, maka dampak buruk tadi tidak jadi. Bahkan sebagian salaf mengatakan, demi Allah saya mengetahui dampak dari maksiatku pada kendaraanku dan pada pembantuku. Dia tahu, oh ini tadi saya maksiat, makanya terjadi seperti ini. Seorang bisa jadi gara-gara dia maksiat, kelakuan suaminya berubah. Mulai tidak cinta sama dia, mulai kasar sama dia. Jadi seorang laki bermaksiat, akhirnya kelakuan istrinya berubah atau kelakuan anak-anaknya berubah. Dampak maksiat. Oleh karenanya makna istighfar, ya Allah aku mohon kepada Engkau tutup aib-aibku. Yang kedua, jauhkan aku dari dampak maksiat tersebut. Maka sungguh beruntung orang yang banyak istighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, banyak waktu kita terbuang, Bapak-bapak sekalian. Saya kalau di Arab Saudi saya sering lihat ada tulisan imla awqatak bil istighfar. Kita lagi ngantri ada tulisan isi detik-detikmu dengan istighfar. Kita kalau di Saudi kita jalan dari Mekah ke Madinah, tengah-tengah ada tulisan subhanallah, di tengah tulisan alhamdulillah. Kenapa? Orang yang bersafar agar ingat kepada Allah, kemudian dia berzikir di tengah jalan. Betapa sering saya lihat orang ngantri, mereka sambil berzikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekarang mulai berubah dengan adanya medsos. Sekarang orang ngantri langsung buka Facebook, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang lihat macam-macam, malah bikin dosa sambil nunggu bikin dosa. Kenapa? Lihat macam-macam sambil nunggu, isi waktumu menunggumu, antrianmu dengan dosa. Seakan-akan begitu. Lihat berita macam-macam, lihat berita hoax, lihat komentar-komentar, cari-cari kesalahan orang, ikut nge-share keburukan, ikut komentar keburukan, ikut nyakitin hati orang lain, nuduh yang tidak-tidak, ikut sebar berita bohong, ikut mendengar berita-berita ghibah, ikut baca berita-berita ngerumpi, melihat aurat orang lain. Isi waktumu dengan dosa. Seakan-akan demikian. Nah, kita ini banyak dosa. Maka kalau kita lagi di mobil, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lagi nyetir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak usah malu-malu. Kadang kita duduk bareng, mau astagfirullah nggak enak. Kayak soalin, model kayak begini nanti. Cuek aja, kerasin suara, astagfirullah, astagfirullah. Tumben bu, astagfirullah, astagfirullah, sudah cuek. Sudah istighfar aja, cuekin. Kalau kita terbiasa, nanti jadi biasa. Ustaz, saya takut riya. Kenapa anti takut riya? Karena anti tidak terbiasa. Orang itu terkadang takut riya. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kalau terbiasa cuek, orang bertamu di rumahnya, sebentar, saya mau sholat duha dulu ya. Cuek aja. Tapi kalau, wah itu berarti karena dia tidak biasa sholat duha, makanya dia apa? Takut riya. Tapi kalau dia biasa cuek, dia nggak peduli dengan manusia, gelar sajadah Allahu Akbar, tamu-tamunya ngobrol, biarin aja. Harus biasakan diri seperti itu. Ya. Di bandara buka Quran, takut riya. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Kalau sering baca Quran di mana-mana, nggak ada takut riya. Insya Allah, maksudnya Allah jaga diri. Ya. Maka maksud saya, banyak waktu kita terbuang, isi dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang kalau sudah istighfar, manfaatnya banyak. Allah berikan dunia dan juga Allah berikan akhirat. Yang sini saya sampaikan, siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bertobat, kalau orang beristighfar, Allah bukan cuma ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus dunia dan akhirat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentang perkataan Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Aku berkata kepada kaumku, istighfarlah kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan turunkan hujan, yaitu hujan apa? Hujan rahmat, bukan hujan bikin musibah. Ini perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun tatkala kaum Nabi Nuh tidak beriman, Allah tetap turunkan hujan. Tapi hujan apa? Azab. Seandainya mereka beristighfar, hujan yang turun bukan hujan azab, tapi hujan apa? Hujan rahmat.
Kata Allah, yursil sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan perbanyak anak-anak kalian, Allah akan perbanyak harta-harta kalian. Wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman bagi kalian dan Allah akan alirkan sungai-sungai bagi kalian. Dunia Allah berikan. Akhirat Allah juga berikan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Niscaya Allah akan hapuskan dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Ada kelanjutannya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Siapa yang lebih baik daripada Allah? Tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kalau kita berbuat salah kepadanya, kita minta maaf, dia cuma maafkan, tidak kasih bonus. Apa ada orang kita maki-maki dia, setelah itu kita datang, maaf mbak, saya kemarin maki-maki mbak, saya minta maaf. Oh begitu, ini nih, saya terima permohonan maaf engkau dan ini mobil saya kasih buat kamu. Apa ada orang seperti itu? Mustahil. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dosa kepada Allah, kita maksiat, kita bangkang perintahnya, kita melanggar larangannya terang-terangan, kemudian kita kembali kepada Allah, ternyata Allah kasih dunia, turunkan hujan, Allah berikan rezeki, berikan anak-anak, Allah bukakan taman-taman, Allah alirkan sungai-sungai, di akhirat Allah masukkan surga. Terus lantas apa yang buat kita enggan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, apa bedanya istighfar dengan taubat? Karena Syekhul Islam Taimiyah menjadikan dua sebab. Sebab pertama taubat, sebab kedua apa? Istighfar. Bedanya, istighfar itu bisa saja muncul dari diri seseorang tanpa dia bertobat. Dia masih ingin bermaksiat, tapi dia, Allah maksiat kemarin, ampunilah aku. Tapi dia masih terus bermaksiat. Itu namanya istighfar. Dalam satu hadis dalam Sahih Muslim, idza aznaba 'abdun dzamban faqal, jika ada seorang hamba berbuat dosa kemudian dia berkata, Rabbi aznabtu dzamban faghfirli, ya Allah sungguhnya aku telah melakukan dosa, ampunilah aku. Faqala alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam, maka Allah berkata, hambaku itu tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menyiksa karena dosa. Ghafartu li abdi, saya ampuni hambaku tersebut. Summa makatha masya Allah, kemudian dia berhenti dari dosa. Summa aznaba dzamban akhar, kemudian dia dosa lagi. Orang kan gitu kan, bertobat, istighfar, berhenti dulu. Minggu depan ulangi lagi. Bulan depan ulangi lagi. Waktu dia berdosa lagi, dia berkata lagi, Rabbi gfirli, ya Allah ampunilah aku. Allah berkata lagi, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam, hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa, makanya dia minta ampun. Dan dia tahu bahwasanya Tuhannya akan mengazabnya kalau dia tidak bertobat, tidak istighfar. Kata Allah, qad ghafartu li abdi, aku telah ampuni hambaku ini. Summa makatha masya Allah, kemudian dia beberapa waktu tidak maksiat. Summa aznaba dzamban akhar, kemudian maksiat lagi. Dia bilang lagi, Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Allah, sungguhnya hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa dengan dosa. Aku ampuni dosa-dosanya. Kemudian dia maksiat lagi, beristighfar lagi. Kata Allah, falyaf'al 'abdi ma syaa, silakan hambaku melakukan yang dia kehendaki. Artinya apa? Selama dia berdosa dia bertobat, selama dia berdosa dia kembali kepada Allah, maka Allah akan terus mengampuninya. Allah akan terus mengampuninya. Ini bisa jadi seorang dia istighfar tapi dia tidak meninggalkan dosanya, dia tidak meninggalkan maksiatnya. Oleh karenanya taubat, ya, pintu penggugur dosa sendiri, istighfar pintu penggugur dosa sendiri. Istighfar itu doa sebenarnya. Ya Allah ampuni dosaku yang kemarin. Tapi dia belum bertobat, dia masih mau melakukannya lagi. Tentunya istighfar yang sempurna, istighfar disertai dengan apa? Taubat. Istighfar disertai dengan taubat. Kenapa tatkala seorang istighfar, maka akan timbul dalam hatinya takut kepada Allah, khasyah kepada Allah, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan hati yang luar biasa ini merupakan sebab dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sering menggabungkan keduanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih.
Rabbi ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Yang terbaik adalah menggabungkan istighfar dengan apa? Taubat. Tapi terkadang seorang hanya istighfar, dia tahu dia belum bisa bertobat, masih tenggelam dalam maksiat. Makanya di antara doa zikir pagi petang, Abu bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Dalam zikir doa pagi petang, seorang berdoa, ya Allah, aku mengakui nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa yang aku pikul, ya Allah. Artinya dosa ini mau saya lepaskan, saya belum bisa, ya Allah. Ada orang seperti itu. Dia tahu dia dosa dan dia istighfar, namun dia belum bisa meninggalkan dosa itu. Maka dia minta kepada Allah, ya Allah, aku akui dosaku ini. Aku belum bisa meninggalkannya, ampunilah dosa-dosaku. Seorang berusaha meninggalkan dosa-dosa, tapi ada kondisi-kondisi dia tidak bisa. Dia masih terus melakukannya. Tetap dia tatkala melakukan dosa, tetap dia mohon ampunan. Tetap dia mohon apa? Ampunan. Maka saya katakan istighfar yang terbaik adalah istighfar yang digabungkan dengan apa? Taubat. Ya. Ada orang yang dia kerja di riba dan dia tahu itu dosa, tetap dia istighfar sampai suatu hari, suatu saat mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk kuat meninggalkan dosa tersebut. Ada orang tidak bisa menjaga pandangannya, selalu dia melihat hal-hal yang haram. Dia sudah minta kepada Allah untuk temu, tidak mampu. Tapi jangan tinggalkan istighfar, terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang wanita selalu bentak-bentak suaminya. Dia mau tidak bentak-bentak, mulutnya enggak bisa diam. Maka hendaknya dia istighfar dan berdoa kepada Allah semoga suatu hari dia tidak begitu lagi. Ya, seperti itu. Jadi seorang jangan lupa untuk banyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan istighfar yang terbaik adalah di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang yang beristighfar tatkala di waktu sahur. Makanya ibu-ibu jangan lupa bangun malam meskipun hanya 15 menit, meskipun hanya setengah jam. Saya katakan meskipun cuma 10 menit, salat witir 3 rakaat, kemudian istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kata Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalam ayat yang lain, ya, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sebab yang ketiga, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebab yang sangat penting agar dosa-dosa kita menjadi gugur, adalah al-hasanatul mahiyah. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang akan menggugurkan dosa-dosa. Kebaikan-kebaikan atau amal soleh yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Di antara dalil akan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Dirikanlah salat di penghujung hari dan juga sebagian malam. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa. Ayat ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada seorang sahabat, dia melakukan maksiat. Dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Maka dia pun gelisah, dia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah, sungguhnya saya berada di ujung kota Madinah dan saya begini-begini terhadap seorang wanita. Dia mengakui dosa-dosanya. Fa aqim alayya haddan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Ya, kalau dia zina ditegakkan hukum had, tapi dia tidak berzina, dia cuma mungkin mencium, cuma menyentuh, ya, tapi tidak sampai berzina. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Rasulullah SAW tidak menjawab. Kemudian diikomatkan solat, kemudian dia solat berjamaah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia datang lagi kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni dengan solatmu. Turun Nabi bacakan firman Allah ini, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Ya. Dirikanlah solat. Ya. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menggugurkan dosa-dosa. Salat dia berjamaah itu ternyata menggugurkan dosa-dosanya. Tapi jangan salah paham, ya. Tidak apa-apa cium orang nanti salat jamaah selesai. Oh enggak. Orang ini datang dengan hati ketakutan, dengan inabah kembali kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Ya, bukan malah menggampangkan hal tersebut. Ya. Karena sebagian orang salah paham. Ya.
Seperti contoh hadis seorang wanita yang berzina, kemudian ada anjing yang kehausan, kemudian dia ambil air, dia kasih minum anjing tersebut. Kata Nabi SAW, "Faghfarallahu laha bihi." Maka Allah ampuni wanita ini gara-gara dia minumkan seekor anjing. Sebagian orang salah paham, ini terjadi. Waktu saya pernah ceramah tentang bahayanya zina, kata dia, Ustaz jangan nakut-nakutin. Itu ada pezina diampuni Allah, kasih minum apa? Anjing, selesai. Jangan sampai disalahpahami. Ya udah kita zina aja, waliyadzubillah. Nanti kalau bertobat tinggal cari anjing, kasih minum. Kalau anjing nggak ada, kucing lah apa? Kucing, cing sini cing. Diterima tobatnya. Zina lagi, cari kucing lagi. Bukan begitu. Orang ini lain. Waktu dia memberikan minum kepada anjing, kata para ulama, keikhlasannya luar biasa, rasa takutnya luar biasa, inabahnya luar biasa. Makanya setelah itu dia tidak berzina lagi. Jadi di antara hal-hal yang akan menghilangkan dosa-dosa adalah amal-amal soleh yang banyak. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan hadis seperti ini banyak. Dalil akan amal kebajikan menggugurkan dosa itu banyak sekali. Contoh, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza junibatil kaba'ir. Kata Nabi, salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya menggugurkan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat, salat Jumat yang satu dengan salat Jumat yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Selama dijauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil semuanya akan digugurkan dengan amal soleh tersebut. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan, yakin, ihtisaban, berharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma." Sungguhnya umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa haji mabrur, tidak ada balasan surga. Contoh Nabi berbicara tentang haji mabrur. Kata Nabi SAW, "Man hajja lillah wa lam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a min dhunubi ka yaumin waladathu ummuhu." Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah, tidak melakukan kemaksiatan, tidak mengucapkan kata-kata kotor, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti baru lahir dari perut ibunya. Berarti haji menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi tukaffiruha salatu wa siyamu wa sadaqatul amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar." Fitnah seorang berkaitan dengan istrinya, berkaitan dengan anak-anaknya, berkaitan dengan hartanya bisa diampuni, bahkan dalam sebagian riwayat berkaitan dengan tetangganya bisa diampuni dengan salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksudnya fitnah seorang dengan istrinya? Maksudnya dia melakukan dosa-dosa berkaitan dengan istrinya. Contoh, dia tidak menunaikan hak istrinya. Contoh, kalau dia punya istri lebih dari satu, dia lebih condong kepada salah satunya. Ini dosa-dosa berkaitan dengan apa? Istri. Contoh, dia suka menyakiti hati istrinya, dia menzalimi apa? Istrinya. Maka itu bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah. Fitnah terhadap anaknya, contohnya saking cinta kepada anaknya, maka dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking cinta kepada anaknya, anaknya minta apa saja dia kasih, padahal dia tahu itu dilarang. Tapi dia berikan kepada anaknya. Saking cinta kepada anaknya, dia tidak menyuruh anaknya untuk sholat ke masjid, takut anaknya marah-marah. Ini dosa, semuanya dosa. Dia tidak menunaikan hak anak. Contoh fitnah seorang terhadap hartanya, artinya hartanya telah memfitnahnya. Gara-gara dia punya harta sehingga dia lupa untuk beribadah, lupa untuk belajar ngaji, lupa untuk tahsin, lupa untuk salat. Kerjanya jalan ke sana, jalan ke sini, keluaran sana, keluaran sini, berjalan-jalan ke sana ke sini, ngabisin duit, beli ini, beli anu, ngumpulin harta, sehingga dia melakukan dosa-dosa. Fitnahnya terhadap tetangganya, artinya apa? Dia melakukan dosa berkaitan dengan tetangganya, nyakiti tetangganya, atau kemudian dia bangga-bangga dengan tetangganya, saing-saingan dengan tetangganya. Maka ini semua bisa digugurkan dengan salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Ini dalil bahwasanya amal soleh bisa menghilangkan apa? Dosa-dosa. Dalam hadis juga kata Nabi SAW, "Man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli udhwin minha udhwan minhu minan nar."
Barang siapa yang membebaskan seorang budak, maka Allah akan bebaskan dia dari neraka jahanam. Setiap bagian anggota tubuh dari budak tersebut yang dia bebaskan akan bebaskan anggota tubuhnya dari neraka jahanam. Nabi SAW juga bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'un nar. Sungguhnya sedekah itu akan menggugurkan dosa-dosa sebagaimana api menggugurkan atau menghilangkan, air menghilangkan api, sebagaimana air menghilangkan api. Baik. Ini dalil bahwasanya kita berusaha untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sampai-sampai ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian. Kalau ternyata seorang punya amal soleh yang luar biasa, amal soleh yang sangat banyak, maka kalau dia melakukan dosa-dosa, maka Allah tidak akan anggap dosa-dosa tersebut. Rajin sholat, dia berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, rajin sedekah, sholat malam, banyak amal solehnya, maka dosa-dosanya tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi bersabda dalam satu hadis tentang masalah taharah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah itu kira-kira 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis jatuh kecil-kecil tidak akan terlihat, tidak akan teranggap. Kenapa? Karena airnya terlalu banyak. Nah, kata para ulama bahwasanya amal soleh seperti air yang bersih, dosa-dosa itu seperti najis. Lihatlah kisah seorang Arab Badui yang dia datang ke masjid kemudian dia kencing di masjid. Maka Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil air seember, fa'uhriqo alaih. Kemudian Nabi tumpahkan air seember kepada najis tersebut. Najis tersebut kotor tetapi hilang karena air di ember banyak. Maka seorang kalau pahalanya banyak, amal solehnya banyak, ada dosa-dosa tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang paling kuat akan hal ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Hatib bin Abi Balta'ah salah seorang dari sahabat Al-Badri yang dia ikut dalam perang Badar. Dan dia bukan panglimanya perang Badar, bukan pemimpinnya perang Badar, cuma salah satu anggota dari pasukan perang Badar. Sehingga kalau kita baca cerita tentang perang Badar tidak disebutkan tentang kepahlawanan dia, karena dia bukan yang masyhur tatkala dalam perang Badar, tapi dia salah satu dari 315 orang yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Tahun berapa Ibu? 2 Hijriah. Setelah itu berjalan dengan waktu, tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 sampai 8 Hijriah. Pada waktu 8 Hijriah ternyata dia melakukan dosa besar. Waktu Nabi akan menaklukkan kota Mekah, Nabi akan menyerang kota Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat kepada sebagian kerabatnya di kota Mekah mengabarkan bahwasanya Nabi akan menyerang mereka. Dan ini bahaya dalam peperangan. Karena musuh akan mengetahui penyerangan Nabi, khawatir mereka akan melakukan persiapan, mereka bisa mengumpulkan pasukan untuk melawan Nabi SAW. Padahal Nabi ingin melakukan serangan tiba-tiba. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat. Kemudian dikirim lewat seseorang. Ya. Orang tersebut berjalan menuju Mekah. Maka Nabi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan kejar wanita tersebut. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib dengan seorang sahabat kalau tidak salah mendatangi wanita tersebut. Kata dia, "Mana surat dari Hatib?" Kata wanita tersebut, "Tidak ada." Kata Ali, "Kalau kau tidak mengaku saya akan telanjangi kamu." Akhirnya dia keluarkan surat tersebut. Ternyata Hatib tulis surat dan ini dosa. Maka kemudian datanglah Ali memberitahu kepada Nabi SAW, maka Umar pun marah. Umar marah. Kata Umar, "Da'ni adrib unuqa hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Ini pengkhianat ini. Bagaimana dia mengabarkan tentang rencana kita kepada musuh? Padahal Hatib tidak mengabarkan kepada musuh, tapi dia punya kerabat, dia sayang kepada mereka. Maka kata Nabi, "Ma hadza ya Hatib?" Apa yang kau lakukan wahai Hatib? Maka Hatib menjelaskannya, "Rasulullah, itu ada keluarga saya ingin mereka punya hutang budi sama saya. Bukan maksud saya untuk memberitahu kepada orang-orang kafir yang lain, tidak, kepada mereka saja." Waktu Umar mengatakan, "Biarkan saya penggal dia," kata Nabi SAW kepada Umar, ya, "Innahu min ahli Badar. Innahu min ahli Badar." Wahai Umar, ini Hatib pernah ikut perang Badar. Ini Hatib pernah ikut perang Badar. Wa may yudrik la Allah taala ala ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Bisa jadi Allah telah melihat para penghuni, para peserta perang Badar. Allah berkata kepada mereka, "Lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian." Maka Umar pun menangis. Kenapa? Karena Umar juga ikut perang Badar.
Jadi perhatian kita di sini, Hatib ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. 6 tahun kemudian dia bermaksiat. Ternyata maksiat tersebut dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang Badar. Kenapa? Dia pernah melakukan amal soleh yang luar biasa. Sebanyak kalau kita katakan air di sungai atau air di lautan. Dosa yang dia lakukan tadi waktu dimasukkan ke dalam lautan kebaikannya lebur, tidak ada nilainya. Maka seorang berusaha melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda, mumpung masih bisa baca Quran, mumpung masih kuat sholat. Kalau masih bisa sholat, segera sholat banyak-banyak. Nanti ada waktu nggak bisa sholat lagi, rukuk saja setengah mati, sudah nggak bisa 90 derajat, sudah miring begini. Ada yang sudah tidak bisa, sudah sholatnya di tempat duduk, nggak bisa. Sekarang masih giat sholat terus, masih giat baca Quran, masih giat sedekah, masih punya duit sedekah. Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kumpulkan lautan kebaikan. Karena kalau kita punya lautan kebaikan, ada maksiat terkadang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga kata Nabi dalam satu hadis, la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta hadhihi syajarah. Seorang yang tidak akan masuk neraka, seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini, itu syajaratul ridwan, pohon ridwan. Ini Nabi ucapkan tatkala tahun 6 Hijriah, tatkala Nabi ingin umrah bersama sekitar 1.400 orang atau 1.400 orang sahabat. Kemudian mereka membaiat Nabi, siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan. Maka Nabi berkata, tidak akan masuk neraka seorang pun yang membaiat aku di bawah pohon ini. Artinya apa? Amalan mereka sangat luar biasa. Kalau mereka melakukan dosa-dosa, tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau seorang melakukan dosa, segera lakukan kebaikan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, segera tutup dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus dosa-dosamu. Jadi, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak sekalian, kalau kita melakukan dosa, segera kita lakukan banyak kebajikan-kebajikan. Kebajikan-kebajikan besar diantaranya berbakti sama orang tua. Ibu-ibu kebajikan. Saya ulangi, ibu-ibu kebajikan paling besar apa? Berbakti sama siapa? Masya Allah, ibu sudah pintar-pintar semuanya. Tinggal dipraktekkan ya, tinggal dipraktekkan. Bukan cuma teori doang ya. Ini pahala-pahala yang sangat besar, sabar, ya, berjuang, ya, dan yang lainnya. Oleh karena dalam hadis juga disebutkan, kalau orang banyak melakukan salat sunnah, kebaikan-kebaikan, akan menutup kekurangannya dalam salat fardu. Ya, kata Nabi SAW dalam satu hadis, inna awwala ma yuhasabu alaihi al-abdu min amali yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab oleh seorang hamba dari amal solehnya adalah salat. Fa in akmalaha, kalau dia sempurnakan salatnya maka sungguh indah amalannya. Wa illa, kalau tidak, ternyata salatnya ada kurang-kurangnya, enggak sempurna, qila, maka dikatakan unduru hal lahu min tatawwu'in, lihatlah apakah ada salat sunnahnya. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilat bihil fardhah. Kalau dia ternyata punya pahala salat sunnah, maka untuk menambal kekurangan salat fardunya. Kita terkadang salat fardu tidak khusyuk, terkadang pikiran kemana-mana, terkadang cepat-cepatan, terkadang sambil tahan buang angin, ya, macam-macam. Terkadang imamnya baca apa, pikirannya kemana, ya. Nah, ini kekurangan-kekurangan dalam salat ini. Kalau kita banyak salat sunnah akan nambalin kekurangan dalam salat fardu. Makanya ibu-ibu jangan malas salat sunnah, ibu-ibu. Salat rawatib jangan ditinggalkan, salat duha jangan. Ibu-ibu kerjaan apa sih? Kalau bapak-bapak mungkin banyak kerjaan lupa salat, wajar. Ibu-ibu apa kerjaannya? Coba. Saya tanya kerjanya apa, jangan marah. Kerjanya apa? Ibu rumah tangga. Bapak jelas kerjaannya, keluar pagi, pergi kantor, sampai di sana urusan banyak, diomelin sama bos. Ibu-ibu apa kerjaannya? Banyak, ya, alhamdulillah, ya. Ibu-ibu baper banget ya. Santai aja ya. Jadi
mumpung kita ada umur, mumpung kita ada tenaga, mumpung ada waktu, jangan lupa salat sunnah ya. Salat sunnah, jangan malas. Salat rawatib ya. Sebelum salat, sesudah salat, jangan malas. Baik. Sebab berikutnya, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sebab yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Di antara sebab yang menjadikan dosa-dosa seorang tergugurkan adalah doanya kaum mukminin kepadanya. Contoh yang nyata akan hal ini adalah doanya kaum mukminin dalam salat jenazah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan seterusnya. Oleh karena disyariatkan salat jenazah. Salat jenazah itu intinya apa? Intinya doa. Makanya enggak ada ruku, makanya enggak ada sujud. Dibuka cuma Al-Fatihah, salawat kepada Nabi, kemudian berdoa. Sebagaimana kalau kita berdoa, dianjurkan memuji Allah, terus bersalawat, baru kita minta. Nah, salat jenazah demikian. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat kepada Nabi, takbir ketiga berdoa kepada mayat, takbir keempat dan seterusnya berdoa. Nah, kalau orang berdoa untuk mayat, maka dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi." Tidaklah seorang mayat meninggal kemudian disolatkan oleh 100 orang-orang Islam, kaum muslimin. Ada jumlah mereka sampai 100. Ya, semuanya berdoa kecuali mereka akan diberi syafaat untuk mayat tersebut. Jadi mayat ini akan digugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu," tidaklah seorang muslim meninggal dunia, "fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan," maka kemudian menyolatkannya 40 orang lelaki, la yusyrikuna billahi syai'an, dan mereka tidak berbuat syirik sama sekali, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah akan mengizinkan mereka untuk memberi syafaat kepada mayat tersebut. Jadi kalau ibu meninggal dunia, kalau bisa orang-orang yang bertauhid yang menyolatkan. Kalau ada 40 orang yang menyolatkan kita meninggal dunia, maka insya Allah diberikan izin oleh Allah agar mereka beri syafaat untuk kita. Artinya doanya akan dikabulkan. Syaratnya tidak berbuat syirik sama sekali. Cari orang-orang yang suka ikut pengajian, yang menjauhkan diri sejauh-jauhnya daripada kesyirikan, tidak pakai jimat, tidak percaya kepada tatoyur, tidak percaya dengan angka-angka sial, tidak percaya dengan hal-hal yang tidak benar. Cari orang-orang seperti gitu. Minta agar mereka, kalau saya meninggal, salatkan saya. Karena kalau ada 40 orang ahli tauhid yang menyolatkan, maka itu akan menggugurkan dosa mayat tersebut. Taib, ini sebab yang keempat. Dosa-dosa bisa berguguran dengan doa orang lain. Makanya jangan lupa untuk mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Orang tua sekarang sudah tidak bisa kita berbuat baik lagi secara duniawi. Kalau mereka masih hidup, kita bisa ajak makan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa mijit-mijit, kita bisa buat lihat mereka tertawa. Mereka sudah meninggal, apa yang mereka butuhkan adalah doa kita. Doa kita. Maka di antara ciri-ciri anak soleh, waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh itu ciri-cirinya suka mendoakan orang tuanya. Kalau ternyata ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah mendoakan orang tua, maka ini kesolehannya dipertanyakan. Kesolehannya dipertanyakan. Apakah dia lupa dengan jasa kedua orang tuanya? Baik. Sebab yang kelima yang membantu dosa-dosa seorang digugurkan adalah kalau dia sudah meninggal dunia, ada orang yang melakukan amal kebajikan untuknya.
Bisa jadi, saya ulangi, di antara sebab-sebab dosa-dosanya digugurkan adalah orang lain berbuat amal soleh diberikan untuk dirinya. Seorang mayat kalau sudah meninggal dunia, dia bisa mengambil manfaat dari beberapa sisi. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yalhaqul mayyit salas. Ada 3 perkara yang bermanfaat bagi mayat. Yang pertama adalah doa, ini dari sisi orang lain. Doa orang lain buat dia. Yang kedua, orang menghajikan atau mengumrahkan dia. Yang ketiga, orang bersedekah atas nama dia. Ini ijma ulama bahwasanya sampai. Adapun kalau itu adalah akibat perbuatan dia sendiri, maka tidak ada yang khilaf. Seperti kata Nabi SAW, idza matal insan inqata amal ila min thalath. Kalau seorang meninggal dunia, terputus amalannya, dia sudah tidak bisa lagi ngaji, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi i'tikaf, tidak bisa lagi senyum, tidak bisa apa-apa, tidak bisa dapat amal soleh. Kecuali 3 perkara yang tidak terputus. Yang pertama, ya, sedekatun jariah, sedekah jariah. Dia bangun masjid, orang masih terus sholat di masjid tersebut. Dia cetak buku-buku agama, masih dibaca oleh orang-orang. Dia cetak Quran, Qurannya masih dibaca oleh orang-orang. Dia gali sumur, sumurnya masih dimanfaat oleh orang banyak. Dia bikin program, dia bagi, akhirnya program tersebut dimanfaat oleh banyak orang gratisan. Ini sedekah jariah. Dia tulis buku, banyak orang yang baca. Dia ceramah di YouTube, ternyata dia sudah meninggal, ceramahnya masih didengar oleh banyak orang dapat hidayah. Ini semua adalah amal jariah. Di antaranya ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat tadi saya sebutkan tadi. Ilmu bermanfaat tadi, ceramahnya atau bukunya. Ya, kalau sedekah jariah tadi, dia bangun masjid, dia gali gali sumur, ya, dan airnya terus dimanfaatkan. Ini amal dia. Nah, apakah amal orang lain bisa bermanfaat bagi dia? Kalau amal dia jelas itu hasil usaha dia. Wa laysa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Namun ada amal orang lain bermanfaat bagi dia. Tadi kata Imam Syafi'i 3 perkara. Apanya? Doanya orang lain. Kemudian apa? Haji dan umrahkan dia, dan sedekah untuk dia. Jadi kalau ternyata kita punya anak-anak soleh, ternyata anak-anak kita kemudian di kemudian hari memiliki uang, mereka ingin hajikan kita, masya Allah, kita sudah meninggal dapat pahala haji. Mereka umrahkan kita, kita sudah meninggal dapat pahala umrah. Kemudian mereka bikin masjid, pahalanya untuk bapaknya, sedekah, maka lari kepada bapaknya. Mereka bagi makanan kepada fakir miskin, niatnya untuk bapaknya, untuk ibunya, pahalanya ngalir. Jadi ini akan menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya penting kita untuk mendidik anak-anak yang soleh, ya, agar mereka tatkala kita sudah meninggal dunia masih ingat dengan kita. Baik. Tadi sebab yang keberapa? Sekarang sebab yang ke-6. Dosa-dosa bisa digugurkan adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak dalil-dalil yang menunjukkan Nabi memberi syafaat kepada umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Namun ada syaratnya, seorang pelaku dosa besar bisa mendapatkan syafaat Nabi. Dia tidak boleh melakukan kesyirikan. Makanya kata Nabi SAW waktu ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Maka seorang semakin tidak ingin dipuji oleh orang lain. Seorang yang semakin menyembunyikan amalannya. Seorang yang tidak suka men-share amal solehnya. Seorang yang suka menutupi amal solehnya. Seorang semakin jauh dari harapan untuk disanjung oleh orang lain, maka dia paling bahagia untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ternyata dia melakukan kesyirikan, dia riya, dia ujub, pamer amal solehnya, cerita ke sana sini, setiap apa yang dilakukan dia share di media sosial agar semua orang tahu, maka ini dia kurang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Aku menyisakan doaku yang pasti dikabulkan sebagai syafaat bagi umatku. Niscaya syafaatku ini akan mengenai seluruh orang yang meninggal dari umatku yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anti kalau ingin dapat syafaat, Bapak ingin dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan apa? Kesyirikan. Nah, kalau Nabi sudah beri syafaat, dosa-dosa bisa gugur. Makanya Nabi berkata, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Berarti dosa-dosanya bisa gugur gara-gara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fina. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebab yang ketujuh. Musibah-musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba untuk menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini terlalu banyak dalilnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Kalau seandainya setiap musibah dikasih, setiap dosa dikasih musibah, kita binasa. Tapi Allah hanya memberikan musibah kepada sebagian dosa, sebagian lagi Allah ampuni. Sebagian lagi Allah ampuni. Kalau setiap dosa kita lakukan ada musibahnya, kita binasa. Allah mengatakan, "Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa saja yang menimpamu dari keburukan itu dari dirimu sendiri. Bahkan dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menimpa seorang mukmin wasab, penyakit, dia sakit, kalau dia sabar menghadapinya, menggugurkan dosa. Wala nasabin, dia lelah, letih, capek, maka itu juga akan menghapuskan dosa-dosanya. Wala hazanin, wala hammin, suatu yang dia khawatirkan di depan nanti bagaimana. Perasaan kekhawatiran tersebut, kalau dia sabar menghadapinya, akan menghapuskan dosa-dosa. Wala hazanin, dia ditimpa dengan apa? Kesedihan masa lalu, susah untuk dia lupakan. Wala ghammin, kegelisahan dalam dirinya. Wala adhan, suatu apapun yang mengganggunya, sampai duri yang menusuknya, kecuali akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi semua yang perkara yang tidak kita sukai, kalau menimpa kita, kemudian kita menghadapinya dengan baik, maka akan menggugurkan seluruh dosa-dosa kita. Sampai masalah sedih, seorang sedih. Bahkan seorang terkadang dia bingung, saya kenapa ini, kok saya gelisah, kok saya sedih, perasaan saya tidak melakukan dosa. Dia pasti melakukan dosa, cuma dia lupa mungkin. Terkadang Allah cuma kasih musibah apa? Kegelisahan, kesedihan, untuk menggugurkan dosa-dosanya. Allah tidak berikan dia musibah besar, meninggal anaknya, suaminya ketabrak mobil, enggak. Cuma apa? Kesedihan, kegelisahan. Maka hadapi dengan tenang, itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Allah kasih sakit, sakit yang tidak parah-parah, sakit, Allah kasih sakit untuk menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Dalam satu hadis kata Nabi SAW mengatakan, la tasubbil humma, hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam, fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama tudhibul kir kama yudhibul kir khabathal hadid. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencela demam, karena demam itu akan menggugurkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Makanya kita juga tidak, kalau kita sakit sudah hadapi dengan baik. Demam menggugurkan dosa-dosa, sakit gigi menggugurkan dosa-dosa, apalagi sakit hati. Dosa-dosa. Bukankah disunahkan kalau kita menjenguk orang sakit, kita ucapkan apa? Tahurun insyaallah. Artinya semoga penyakitmu ini menggugurkan dosa-dosa. Jadi semua yang kita rasakan itu kesedihan itu menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Bahkan dalam satu hadis, senantiasa seseorang diberi musibah sampai dia berjalan tanpa ada dosa sama sekali dalam dirinya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada bi 'abdil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka anhu yaumal qiyamah. Amsaka anhu hatta yuwafiya biha yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, Allah tunda, nanti Allah balas pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai sebuah kaum, Allah akan beri ujian kepada mereka. Jadi musibah yang menimpa kita apapun, kita harus hadapi dengan baik. Kalau kita hadapi dengan baik, maka musibah tersebut akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat sekaligus. Tapi kalau ternyata kita terkena musibah, ternyata kita jaza, kita marah-marah, kita ngamuk, kita tidak hadapi dengan kesabaran, maka musibah tersebut tidak menggugurkan dosa-dosa, bahkan menurunkan derajat seorang hamba. Jadi ibu-ibu hadapi permasalahan dengan tenang. Ibu-ibu sakit, tenang. Jangan menunjukkan bentuk protes kepada Allah seperti, aduh ini sakit kok nggak sembuh-sembuh. Ini seakan-akan protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadapi dengan baik, ya. Hadapi dengan baik. Jangan sampai kita menghadapi musibah ternyata kita marah-marah kepada Allah, maka itu tidak akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba. Tentunya kita tidak ingin, jangan kita minta sama musibah kepada Allah. Jangan kita bilang, ya Allah berikanlah musibah kepadaku, dosa-dosaku terlalu banyak. Jangan. Kata Nabi SAW, la tatamannau liqa'al adu, fa idza laqitumuhum fathbutu. Janganlah kalian minta bertemu dengan musuh, tapi kalau sudah ketemu, sabar. Jangan minta musibah kepada Allah, tapi kalau Allah kasih musibah, kita sabar menghadapinya. Lebih baik Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan istighfar daripada dikasih musibah. Gitu tidak? Namun terkadang kita ini istighfarnya nggak beres, terkadang tobatnya nggak beres. Maka Allah ini masih punya ada dosa-dosa. Untuk mencuci dosa-dosa ini, Allah kasih musibah. Kenapa? Karena istighfar kita tidak beres, tobat kita tidak beres. Kita sudah bertobat, kita sudah istighfar, ada dosa-dosa kita yang sudah gugur, tapi belum semuanya. Nah ini untuk menggugurkan sisa dosa-dosa yang belum gugur ini, maka Allah kasih apa? Musibah. Jadi ibu sabar kalau menghadapi apa? Musibah. Tapi itu sebab yang keberapa tadi? Itu. Sebab yang ke-8, ma yahsulu fil qabri minal fitnati wad-dhaqtah war-raw'ah. Apa yang dialami oleh seorang muslim dalam kuburannya tatkala difitnah, itu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi menakutkan. Al-aswadani al-azraqani. Kata Nabi SAW, malaikat Munkar dan Nakir dalam kondisi berwarna biru dan dalam kondisi berwarna hitam, mengerikan dilihat, membuat orang lupa dengan jawaban, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian terjadi dhaqta, itu dhammah, dia seperti dihimpit oleh kuburan. Setiap orang akan mengalami tersebut dalam kuburannya. Dalam satu hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhaqdatan, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz." Kata Nabi, sungguhnya dalam kuburan itu ada tekanan. Tidak ada seorang pun yang selamat. Seandainya ada orang yang selamat, maka yang akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz adalah seorang sahabat yang meninggal karena terkena panah dalam perang Khandaq. Akhirnya dia meninggal dunia. Waktu dia meninggal dunia, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Artinya dia orang yang sangat soleh. Tetapi dia pun tidak lolos dari dhaqtah, dari tekanan dalam kuburan. Tekanan-tekanan seperti ini dalam kuburan itu bukanlah siksa kubur, tapi sesuatu yang dialami oleh seorang mukmin tatkala dalam kuburan. Seperti kelaziman orang masuk dalam kuburan, seperti seorang tatkala di dunia dia sedih, dia merasakan sakaratul maut, bukan berarti karena dosa-dosanya, tidak. Tapi hal itu adalah kelaziman dari kehidupan. Tatkala kehidupan akan meninggalkannya, dia akan merasakan sakaratul maut. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa. Sama tatkala seorang masuk dalam kuburan, dia langsung mengalami dhamma, dhaqta dari dalam kuburan. Itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Baru nanti kalau sudah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, baru dia akan, kalau bisa jawab, mendapatkan nikmat kubur, kalau nggak bisa jawab, dapat azab kubur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah sebab di antara dosa-dosa digugurkan tatkala dalam kuburan seorang mengalami penghimpitan dari kuburan. Sebab yang ke-9,
ahwal yaumil qiyamah wa karbuha wa syada'iduha, yaitu kondisi-kondisi yang berat pada hari kiamat. Karena seorang tatkala dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sangat berat, dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak ada harta yang dia bawa, di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran, kondisi sangat mengerikan. Kemudian tatkala dia disidang, dia menghadapi kondisi sangat mengerikan, yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dihisab, sama, juga dia mengalami perkara yang sangat berat. Dibongkar aib-aibnya, disebutkan kesalahan-kesalahannya yang selama ini tersembunyikan. Kemudian di mizan tatkala ditimbang. Kemudian tatkala suruh lewat sirat. Bayangkan lewat sirat yang sangat tipis dan sangat tajam. Sementara di samping-sampingnya ada kalalib, khototif, besi-besi yang siap mencabik-cabik orang yang melewatnya. Semua kondisi hari kiamat sangat mengerikan. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, seluruh kondisi-kondisi ini akan mengurangi dosa-dosa seorang hamba. Oleh karenanya di antara orang yang lewat di atas sirat, ada sebagian kaum muslimin yang waktu dia lihat sirat maka tercabik-cabik badannya. Sampai-sampai dia tidak bisa berjalan di atas sirat kecuali dengan perutnya. Tatkala dicabik-cabik oleh besi-besi tersebut di samping sirat, ya, tidak membuat dia masuk neraka, tidak, dia tetap selamat ke surga, tapi itu akan menggugurkan apa? Dosa-dosanya. Akhirnya dia selamat, akhirnya dia masuk surga. Taib, itu sebab yang ke-9. Sebab yang ke-10, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad, yaitu Allah merahmati, Allah mengampuni, Allah memaafkan tanpa sebab dari hamba, tetapi karena kasih sayang Allah yang sangat luas, tiba-tiba Allah ampuni begitu saja. Bisa saja Allah melakukan demikian. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Setiap musibah yang menimpa kalian tidak lain kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan banyak Allah ampuni dosa-dosa kalian. Tanpa ada sebab, tapi Allah ampuni begitu saja karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Demikian saja hadirin hadirat rahmatillah Subhanahu wa taala, di antara 10 sebab penggugur dosa-dosa. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab.